Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi terbaru kepada Bapak Ibu semua perihal dengan P3K untuk jabatan fungsional guru. Nah, informasi apa Mas? Di sini Bapak Ibu akan saya informasikan bahwasanya saat ini untuk akun ataupun untuk portal dari P3K Guru itu sudah bisa diakses, di mana portal P3K Guru ini merupakan salah satu portal yang membahas terkait dengan adanya P3K Guru. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di STTD Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @barvin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu kunjungi nanti di www.abahchannel.com. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua, saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua perihal dengan adanya portal dari P3K Guru yang sudah bisa diakses. Jadi bagaimana langkah kita untuk mengakses portal P3K Guru tersebut? Di sini Bapak Ibu bisa masuk pada guru.kemdikbud.go.id. Jadi ingat, diketik saja guru.kemdikbud.go.id. Dan pada portal guru di sini ada pengumuman, persyaratan, mekanisme, kategori, pelamar, dan juga bantuan. Di mana untuk pengumuman ini Bapak Ibu sudah ketahui bahwasanya mulai saat ini pendaftaran seleksi, jadi mulai hari ini pendaftaran seleksi ini sudah bisa diakses, yaitu tanggal 20 September tahun 2023 sampai dengan 9 Oktober tahun 2023. Nah, jadwal seleksi pendaftaran penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023 akan dibuka pada tanggal 20 September sampai dengan 9 Oktober tahun 2023. Bapak Ibu bisa mengunduh informasi ini. Selanjutnya pada persyaratan, di sini untuk persyaratannya Bapak Ibu semua, yang pertama adalah warga negara Indonesia. Kemudian usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran. Sedangkan Bapak Ibu juga tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun ataupun lebih. Dan tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Selanjutnya juga tidak menjadi anggota pengurus partai politik, juga tidak menjadi anggota pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, calon P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak pernah melakukan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 periode seleksi calon ASN sebelumnya. Jadi di sini Bapak Ibu semua, selama 3 periode Bapak Ibu tidak boleh terlibat pada tindakan pelanggaran. Seperti itu. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NI P3K, agar tidak double nantinya Bapak Ibu semua, karena P3K ini juga termasuk dalam ASN. Selanjutnya di sini ada mekanisme untuk seleksinya. Di sini ada penempatan, seleksi kompetensi teknis, situasi kerja sederhana, seleksi kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan, dan juga seleksi kompetensi teknis tambahan. Di mana untuk penempatan di sini Bapak Ibu semua, pelamar prioritas yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 menggunakan hasil seleksi P3K jabatan fungsional tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 Bapak Ibu semua. Sedangkan untuk seleksi teknis penilaian situasi kerja sederhana di sini, pelamar dari kategori XTK 2 dan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun Bapak Ibu semua, mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis berupa penilaian situasi kerja sederhana, manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Dan untuk seleksi jabatan teknis di sini Bapak Ibu sesuai dengan bidang jabatannya, pelamar lulusan pendidikan profesi guru dan guru yang terdaftar di Dapodik mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural serta wawancara.
Dan juga di sini ada seleksi kompetensi teknis tambahan juga bagi Bapak Ibu guru. Apa saja yang menjadi seleksi kompetensi teknis tambahan di sini? Seleksi kompetensi teknis tambahan dilakukan melalui pengamatan perilaku profesionalisme guru terhadap kompetensi teknis. Pengamatan perilaku profesionalisme guru dilakukan terhadap guru atau calon guru selama melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan tugas lainnya. Instansi daerah dapat menentukan pilihan untuk keikutsertaannya dalam menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan ini. Bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebesar 30% dari nilai seleksi kompetensi teknisnya. Dan juga dalam hal pemerintah daerah tidak menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka nilai kompetensi teknis 100% berasal dari seleksi kompetensi teknis melalui CAT BKN. Jadi bagi daerah yang tidak melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan nih bagi guru, maka langsung diambilkan dari hasil nilai CAT Bapak Ibu semua tanpa adanya 30% dari nilai tambahan tersebut. Dan untuk kategori pelamar guru ASN P3K, di sini ada khusus dan umum. Yang khusus ini sama, teknis juga ada khusus dan umum, yang lainnya juga ada khusus dan umum. Untuk khusus, peserta yang menilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional tahun sebelumnya yaitu 2021, di mana P1 itu loh Bapak Ibu semua, dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi jabatan P3K jabatan fungsional guru periode sebelumnya. Jadi Bapak Ibu ini P1 tapi tidak mendapatkan penempatan, itu yang diprioritaskan. Kemudian ada XTHK 2 yang terdaftar pada database BKN, dan juga ada guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar pada pokok pendidikan Dapodik dan bekerja selama 3 tahun secara terus-menerus tanpa henti. Sedangkan untuk ketentuan umumnya di sini peserta lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan database, kelulusan pendidikan profesi guru di kementerian, dan juga guru yang terdaftar di Dapodik, Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi. Jadi inilah kebutuhan khusus dan umumnya. Untuk khusus ini perlu diperhatikan, yaitu untuk guru P1 diutamakan, P1. Jadi yang sudah passing grade kemarin tapi tidak mendapatkan penempatan, itu yang diutamakan oleh pemerintah Bapak Ibu semua. Mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Tunggu saja informasi selanjutnya, saya akan sampaikan bagaimana langkah Bapak Ibu untuk melihat Bapak Ibu ini P1, P2 atau P3. Nah, di kesempatan berikutnya. Jadi tunggu saja informasi saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya, dan jadikan channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.